Pisau komando, lo yang pegang sekarang, tapi sebentar lagi gua. Kalau perlu gua tikam, gua tikam. Tidak lama lagi pisau komando akan di tangan gue. Itu off stage-nya. Oke, Pak Sobari, baik. Langsung saja diberikan tanggapan, silakan Bang Daniel. Iya, pertama tentu saya tidak bisa menghalangi perspektif political prejudice seperti yang dikembangkan oleh Kang Sobari barusan. Tapi yang jelas fakta yang terjadi adalah Pak Prabowo visi utamanya tentu adalah saya menggunakan istilah akumulatif advantage, menggabungkan semua kemajuan-kemajuan baik yang sudah dimulai dan sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Baik itu Pak Jokowi, baik itu Bu Megawati, baik itu Pak SBY, maupun sampai dengan Bung Karno. Jadi akumulatif advantage ini adalah nilai yang sehari ini dibawa oleh Pak Prabowo. Bagaimana semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemajuan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya itu diakumulasikan menjadi kemajuan di masa yang akan datang. Tidak ada waktunya kita kemudian mempersalahkan kepemimpinan sebelumnya. Setiap pemimpin punya kekurangan, tapi tentu setiap pemimpin juga punya banyak kelebihan, dan Pak Prabowo akan fokus pada kelebihan-kelebihan itu. Itu yang kemudian tadi saya sebut sebagai istilah akumulatif advantage. Nah, Pak Prabowo bekerja pada visi tersebut. Jadi makanya beliau menggunakan tagline keberlanjutan. Artinya keberlanjutan advantage yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan itu banyak. Pun demikian dengan Pak SBY, pun demikian dengan Bu Megawati dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Munculnya Jokowi Mulyono adalah gambaran yang seolah-olah kita damba-dambakan. Ini bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya, bukan anak kelas menengah. Ini orang datang dari pinggir kali, tapi dia menjadi presiden. Inilah jawaban terhadap persoalan kita. Tapi ternyata juga bukan. Jadi kalau ngomongnya Daniel, itu ngomongnya orang resmi. Bahwa kalau ada omongan-omongan resmi, orang seperti Daniel itu buktinya mana? Siapa yang mengakumulasi kekayaan dan warisan Bung Karno? Yaitu ke PD Perjuangan, tapi pemerintahan Orde Baru tidak. Ini Daniel itu agak omong kosong sedikit. Nalar yang dibangun oleh Kang Sobari itu adalah nalar realis politik. Atau bahkan saya sering menyebutnya itu nalar antagonisme politik. Sehingga melihat lawan politik, lihat mitra politik itu sebagai selalu dalam posisi saling mengancam atau saling mengunci, tapi kemudian mengabaikan nilai-nilai lain, yaitu nilai loyalitas, kemudian persahabatan dan sebagainya. Sehingga yang selalu disampaikan kepada publik kita itu ya nalar realis tadi, nalar antagonisme politik. Nah, sehingga tadi terjemahan misalnya ada realita, betul yang disampaikan Kang Sobari, ada realita yang kita sering menggunakan istilah cancel culture. Artinya kepemimpinan setiap rejim itu saling menegasikan. Nah, itu yang ingin dihentikan oleh Pak Prabowo, Kang Sobari. Makanya tadi saya sebutnya akumulatif advantage. Artinya Pak Prabowo tidak menginginkan ada yang menegasikan Bung Karno. Pak Prabowo tidak menginginkan ada yang menegasikan Pak Harto, sampai dengan tidak ada yang menginginkan menegasikan Pak Jokowi. Kenapa? Karena setiap pemimpin, karena setiap presiden itu memiliki keunggulan, memiliki advantage-nya masing-masing. Nah, ya, beliau punya kekurangan, ya, itu yang menjadi koreksi kita. Dan itu yang harus diperbaiki. Nah, perspektif Pak Prabowo ketika saya terjemahkan tadi sebagai akumulatif advantage itu begitu. Kita mengakumulasikan nilai-nilai kebaikan yang sudah dimulai dan diproduksi oleh Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Jangan lagi ada perilaku atau moral politik yang menegasikan kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin sebelumnya, seperti kritik Kang Sobari tadi. Itu yang diinginkan Pak Prabowo.
Nah, kemudian yang Sepakat. kedua, ya Pak Prabowo juga ingin menghentikan model-model nalar antagonisme politik. Bahwasannya di politik seolah-olah kemudian tidak ada itu yang namanya loyalitas. Dalam praktek politik Pak Prabowo selama ini, Pak Ya. Prabowo sering dikhianati. Baik. Tapi Pak Prabowo tidak pernah mengkhianati mitra politiknya. Baik. Dan itu yang selalu dijaga Ya. oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ingin menghadirkan kepemimpinan yang nilai-nilai gotong royong Ya. hadir dan keguyuban hadir sehingga rakyat merasakan Baik, Bang bahwasannya Daniel. pemimpinnya itu bisa bersatu dan bisa menghadirkan kebersatuan dan gotong royong. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Ya, saya berusaha menangkap apa yang dimaksud dengan Pak Muhammad Sobari ini ya teman-teman. Yang saya tangkap sih dia kecewa dengan Jokowi karena yang meneruskan Prabowo, dan dia mencurigai ada saling ancam-mengancam, lalu nanti ada tongkat komando dari Jokowi ke Prabowo itu seperti perpecahan yang selama ini diberitakan. Sepertinya itu ya yang diharapkan banyak orang gitu ya, perpecahan dari Jokowi ke Prabowo, padahal ini tuh budaya baru yang harus kita mulai ya, budaya transisi ya teman-teman. Bayangkan kalau setiap kali ganti presiden, ganti program, nanti ini nggak ada yang selesai. Dan tadi menarik sekali ya argumentasi dari Dhanil ya, Simanjuntak jubirnya Prabowo gitu ya teman-teman. Yaitu tentang mengambil advantage ya, mengambil setiap keuntungan, setiap keunggulan di era setiap presiden mulai dari Bung Karno sampai Presiden Jokowi. Jadi akumulasi advantage, accumulation advantage gitu ya teman-teman. Jadi mengakumulasikan semua hal-hal baik yang sudah dicapai presiden sebelumnya. Jadi saya pikir ini harus harus diapresiasi ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya seperti yang diucapkan Dhanil ya, seperti kalau ada presiden baru itu seperti pengen menghilangkan apa-apa yang dikerjakan oleh presiden sebelumnya gitu, seperti ada upaya menolak apa yang sudah dikerjakan presiden sebelumnya. Kalau begitu kan yang dirugikan sih bukan siapa-siapa sih, rakyat ya teman-teman pasti, karena itu kan uang pasti udah keluar tuh di sana, anggaran-anggaran. Kalau tidak dilanjutkan ya rugi kan rakyat sebenarnya. Jadi menurut saya ini harus diapresiasi ya. Kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk bekerja ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.